Sebelumnya selamat siang Pak Mulyono, kakak-kakak Slab, dan teman-teman. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan topik kami pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, kelompok kami beranggotakan yang pertama itu ada Joseph, ada Ferdi Willy, ada Wendianto, saya sendiri, dan Nur Faidillah. Boleh next. Nah, di sini kami mengambil judul prediksi jumlah pasien terpapar COVID-19 di Indonesia guna mencegah terjadinya gelombang COVID-19 baru menggunakan algoritma linear regression. Boleh next. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas rumusan masalahnya terlebih dahulu. Jadi ada tiga. Yang pertama itu, apakah vaksin booster ini efektif untuk menekan jumlah pasien terpapar COVID-19 di Indonesia? Nah, selanjutnya, apakah algoritma linear regression yang kami gunakan nanti dapat memprediksi kemungkinan terjadi gelombang COVID-19 di Indonesia itu berdasarkan jumlah masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan vaksinasi booster? Dan yang terakhir, apakah jumlah pasien terpapar COVID-19 di Indonesia dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya gelombang baru COVID-19 di Indonesia? Boleh next. Nah, selanjutnya ada batasan, batasan masalah. Nah, di sini eh, ada terdapat dua batasan masalah, yaitu yang pertama itu penelitian ini hanya difokuskan untuk prediksi jumlah masyarakat terpapar virus COVID-19 di negara Indonesia aja. Nah, yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan satu buah algoritma saja yang kami ambil, yaitu linear regression untuk memprediksi jumlah pasien terpapar COVID-19 untuk menentukan apakah akan terjadi gelombang COVID-19 baru atau enggak di Indonesia. Nah, terus ada variabel bebas yang kami ambil di sini dari dataset yang kami dapat, yaitu jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi booster dan juga jumlah pasien terpapar COVID-19 di Indonesia. Boleh di next. Nah, di sini ada tiga tujuan penelitian yang kami lakukan, yaitu pertama itu untuk mengetahui hubungan antara jumlah penduduk yang sudah di booster dengan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia untuk memprediksi gelombang baru nantinya. Nah, yang kedua itu mengetahui efektivitas dari vaksin booster untuk menekan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, yang terakhir, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan, tentunya untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah dari machine learning. Boleh next. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat penelitian ini. Jadi yang pertama-tama itu ada tiga pihak yang saya harap dapat bermanfaat untuk tiga pihak ini. Yang terutama adalah pemerintah. Nah, manfaatnya itu untuk agar pemerintah dapat melakukan pencegahan secara dini ketika prediksinya itu memprediksikan akan terjadi gelombang baru nih di Indonesia. Jadi masyarakat bisa melakukan pencegahan terlebih dahulu seperti melakukan PPKM atau mempersiapkan tenaga-tenaga medis untuk siap siaga lah ketika ketika nanti kasusnya mulai naik. Nah, untuk masyarakat sendiri, masyarakat bisa mencegah agar mereka itu tidak terpapar COVID-19, kayak menerapkan prokes yang ketat, tidak berkerumunan, tidak keluar rumah atau beraktivitas di tempat-tempat yang terbuka. Nah, untuk peneliti sendiri atau kami, eh, kami dapat mendalami lebih dalam dan mengimplementasikan algoritma linear regression ini, yaitu dengan cara melakukan prediksi gelombang baru di Indonesia, gelombang baru COVID-19. Selanjutnya. Nah, selanjutnya dataset ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, untuk dataset ini yang pertama kami menggunakan dataset kasus baru COVID-19 di Indonesia. Kita ngambil dataset ini dari Kaggle. Untuk fiturnya bisa ada date, location, ISO code, location, new case, new death, new recovered, new active cases, total death, total recovered, dan total active cases, dan country. Jumlah datanya itu ada 259 data yang kita ambil dari 12 Januari 2022 sampai 16 September 2022. Next. Nah, untuk dataset yang kedua, kita pakai data vaksinasi yang kita ambil dari Kaggle juga. Untuk fiturnya ada country, ISO code, data, total vaccination, people vaccinated, people fully vaccinated, sama vaksin. Jumlah datanya juga kita ambilnya hanya 259 data dari 12 Januari 2022 sampai 16 September 2022. Next.
Untuk metodologi, pertama ada data pre-processing. Yang pertama, di tahap ini kita akan melakukan penghapusan data yang memiliki nilai kosong atau none pada dataset. Ada tahap filter selection, kita akan melakukan pemilihan fitur-fitur yang akan digunakan seperti new cases, data total vaksinasi, pasien tervaksinasi, dan pasien tervaksin booster. Next. Nah, pada tahap training atau testing itu ada data training sebesar 80% dan data testing 20% dari total data yang ada. Terus terakhir ada pengukuran kinerja, yaitu kinerja akan diukur berdasarkan hasil keakuratan prediksi yang didapat dari data training dan testing. Next. Selanjutnya ada telah literatur satu yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah literatur satu itu terhadap linear regression. Jadi linear regression merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur hubungan antar variabel yang diuji. Dalam linear regression, variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen atau X dan dependent atau Y. Selanjutnya, di sini kami menggunakan variabel jumlah penduduk yang sudah divaksin booster sebagai variabel independen atau X dan jumlah kasus COVID baru per hari di Indonesia. Untuk rumus yang digunakan, kami menggunakan linear regression Y sama dengan A tambah BX. Y itu adalah garis regresi atau variabel respons, A sama dengan konstanta atau intercept, dan B sama dengan konstanta regresi atau slope. Konstanta A adalah perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. Dan koefisien arah dari regresi linear atau B adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar perubahan nilai Y saat X bertambah satu satuan. Selanjutnya, untuk melakukan regresi linear sederhana, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Pertama-tama, variabel yang digunakan harus ditentukan agar sesuai dengan tujuan dari regresi linear yang akan dilakukan. Kemudian data dikumpulkan dan dibuat menjadi model regresi linear. Dari model yang telah dibuat, analisis dan prediksi dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya, Untuk literatur kedua, di sini ada COVID-19 atau coronavirus disease, merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui percikan dari saluran pernapasan yang biasa dihasilkan saat batuk atau bersin. Uh, Sorry. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, uh, selamat sore.